kuliah Matematika 1, dan dalam pertemuan ini kita akan membahas mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub. Ya, mengenai pembelajaran ini digunakan nanti dalam perkuliahan lanjutan di mata kuliah Matematika 2 nanti. Ya, bisa dilihat di sini manfaat dari sistem koordinat, yaitu pada gadget sekarang yang sering kali dipakai, yaitu maps. Jadi menunjukkan arah letak posisi kita berada secara aktual. Nah, itu sistem koordinat, dan dasarnya yang akan kita pelajari saat ini merupakan bagian dengan tampilan 2 dimensi dulu untuk sistem koordinat. Nah, di sini koordinat kartesius itu digunakan dalam menentukan tiap titik untuk dua bilangan. Ada sumbu x yang mendatar dan sumbu y. X itu sebagai aksis dan y itu sebagai ordinat. Penulisan dari titik koordinat itu ditulis misalnya P dan X dalam kurung X, Y. Itu P bisa berganti jadi A, bisa berganti jadi B, C, abjadnya itu. Tapi X dan Y itu tidak akan terganti, karena X itu menunjukkan sumbu aksis dan Y itu ordinat. Serta urutannya itu X dan Y itu tidak boleh dibolak-balik. Nah, di sini ada gambar, ini X ini sumbu mendatar dan Y ini sumbu vertikal, di mana titik P ada di tengah-tengah titik 0. Geometri dapat digunakan dalam bentuk geometri seperti kurva dengan menjabarkan dengan persamaan aljabar. Contohnya itu lingkaran, karena lingkaran itu berupa himpunan dari titik-titik yang jaraknya sama terhadap titik tertentu atau sebagai pusat dari lingkaran. Nah, di sini pusat lingkaran itu di titik 0,0 secara umum dengan jari-jari R, maka persamaannya yaitu x kuadrat tambah y kuadrat itu sama dengan R kuadrat. Next, sistem koordinat kartesius ini di dalam gambar ini, yaitu dilihat gambar lingkaran merah dengan jari-jari berpusat di titik 0, maka persamaan Y ini persamaannya menjadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Nah, sini x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4. Dengan jari-jari di sini adalah 2. Jari-jari adalah 2. Nah, dapat dari mana itu 2? Misalkan ini x kuadrat y kuadrat, di mana sumbu x ini adalah 0, maka 0 tambah y kuadrat sama dengan 4. Y sama dengan akar dari 4. Seperti itu. Kalian mungkin bisa ingat pelajaran waktu SMA dulu. Jadi jika x sama dengan 0, maka y kuadrat itu sama dengan 4. Y, untuk mencari y, maka sama dengan akar dari 4. Y sama dengan 2. Nah, sama juga dengan sumbu x. Jika y sama dengan 0, maka x adalah 2. Sehingga jari-jarinya ini adalah 2 dengan titik pusat di 0. Kemudian ada contoh juga. Di sini kita baik. Oke. Di sini di dalam sumbu kartesius atau bidang kartesius ini kita harus mengetahui kuadran yang ada
pada bidang tersebut. Nah, tadi kita sudah melihat titik pertemuan, tadi titik P di gambar slide sebelumnya. Di sini titik pertemuan itu kita namakan labelnya 0 atau O. Nah, misalkan labelnya O. Jadi setiap sumbu ada besaran unit dan setiap panjang diberi tanda yang membentuk semacam grid. Ini grid kalau kita ingat di buku matematika adik-adik kita yang SD itu ada buku kotak, kotak-kotak, jadi itu grid dengan panjang tertentu yang sudah ditentukan setiap grid. Nah, di sini sumbu yang tegak lurus satu sama lain, yaitu bidang XY yang saling tegak lurus ini terbagi menjadi 4 bagian, 4 kuadran, yaitu kuadran 1 ada di bagian kanan atas. Di sini kita bisa lihat gambar ini, kuadran 1 dengan nilainya adalah plus untuk sumbu X dan plus sumbu Y. Kuadran 2 di sebelah kiri atas dengan nilai X adalah minus, negatif, dan nilai Y adalah positif. Kuadran 3 di bagian kiri bawah dengan nilai X adalah negatif dan nilai Y adalah negatif. Serta yang terakhir kuadran 4 dengan nilai X positif dan nilai Y negatif. Oke. Jadi ini kita membuka dulu, refresh mengenai pelajaran waktu di sekolah yang lalu. Jadi X adalah aksis, sini mungkin agak kabur gambarnya, dan Y sini tulis Y aksis atau sumbu Y, ini Z X aksis atau sumbu X, mana X adalah aksis dan Y adalah ordinat. Oke. Selanjutnya di sini di kuadran pada bidang kartesius ini, setiap titik di bidang koordinat itu diwakili oleh pasangan bilangan X dan Y. Tadi kita sudah review di slide sebelumnya. Jadi misalkan titik K itu 2,3, maka absisnya atau sumbu X-nya itu 2 dan ordinatnya 3. Nah, contohnya di sini titik P absisnya negatif 2, itu sumbu X, dan ordinatnya atau sumbu Y-nya adalah 1, sehingga titik P berada di minus 2,1. Mungkin juga dengan titik Q, titik P di kuadran 2, titik Q di kuadran 1. Jadi kalian harus ingat baik-baik bahwa letak dari koordinat itu pada kuadran mana, kalian harus melihat tanda negatif dan positif di angka-angka tersebut yang ada di koordinat. Nah, ini ada sedikit informasi di sini, kalian bisa lihat seperti yang sudah disampaikan tadi. Kuadran 1 nilainya positif, kuadran 2 X-nya negatif, Y positif, dan seterusnya hingga kuadran 4. Nah, di sini di slide ini akan ada tugas bagi kalian. Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, kalian buat tugas ini dan nanti kalian kumpul, yang akan saya atur di dalam GCR nanti. Di situ saya akan taruh tugasnya, slide berapa yang akan dikerjakan, dan nanti setelah kalian kerjakan itu kalian foto, submit ke GCR dan turn in. Jangan lupa turn in. Di sini tugasnya yang pertama, ini ada 4 titik koordinat. Maka kalian tentukan mana sumbu X, mana sumbu Y, dan mana kuadran dari titik koordinat tersebut. Topik berikutnya. Jadi saya harap kalian sudah bisa mengetahui mengenai titik koordinat dari sumbu yang ada di kartesius, di sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, saat ini kalian
akan mengetahui bagaimana cara menghitung jarak terhadap sumbu X dan Y. Titiknya itu, koordinatnya itu, jaraknya terhadap sumbu dan Y bagaimana. Nah, di sini untuk bidang koordinat kartesius, contohnya titik A pada X dan Y. Jadi di sini terlihat di sumbu mendatar horizontal adalah sumbu X dan sumbu vertikal adalah sumbu Y. Dan di sini kita akan cantumkan, biasanya ini garisnya ini tidak berhingga. Jadi kita batasi cuma dengan tanda panah. Di sini bisa kita taruh huruf X dan di sini huruf Y. Ini titik 0 sebagai titik awal. Jadi titik A dapat dinyatakan sebagai pasangan berurut, di mana X-nya itu adalah jarak titik A terhadap sumbu Y di sini, dan Y ini adalah jarak titik A terhadap sumbu X. Oke, jangan lupa. X ini adalah jarak titik A terhadap sumbu Y, dan Y ini adalah jarak dari titik A terhadap sumbu X. Oke, jangan lupa ya. Berikutnya di sini cara bagaimana sih cara akan mengetahui jarak terhadap sumbu X dan Y dari titik koordinat tersebut. Nah, kita lihat untuk bidang koordinat ini ada titik A, B, C, D, E, F, G, H, di mana mereka itu tersebar di masing-masing kuadran dari bidang kartesius. Nah, di sini titik A ini dia itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Kita lihat 3 satuan dari sumbu Y. Sini 1, 2, 3 terhadap bidang sumbu Y, dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Dia ada di sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi berjarak 6 satuan terhadap sumbu X. Oke. Jadi dia berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y yang vertikal, dan berjarak 6 satuan ke atas terhadap sumbu horizontal. Itu adalah titik A, dan seterusnya hingga titik E, F, G, H. Jadi di sini kalian bisa tahu titik A itu terletak di koordinat mana. Nanti akan kita lihat. Nah, di sini dari gambar tadi kita bisa lihat ada titik yang mempunyai jarak yang sama. Ya, kita lihat di sini ada titik yang mempunyai jarak yang sama. Bisa saja ada titik ternyata di sini tidak, tapi bisa saja ini titik E sama-sama mempunyai nilai negatif 5 terhadap sumbu X. Oke. Dan ada juga yang mempunyai jarak yang berbeda terhadap sumbu-sumbu X dan Y. Nah, pada slide tersebut, di slide 6 ini, kalian bisa tuliskan koordinat dari titik-titik A, B, C, D, E, F, G, H, yaitu seperti ini dia. Nah, ini. Misalnya titik A jaraknya terhadap sumbu X 6 satuan, jarak terhadap sumbu Y 2 satuan, dengan koordinatnya yaitu A 2,6. Kita lihat di titik misalnya E, jaraknya 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan juga terhadap sumbu Y. Namun di sini nilainya adalah minus 3,3.
dimana minus 3 nya ini kalau kita flashback kembali di gambar yang sebelumnya, titik E dia itu ada di kuadran 1, 2, dan 3, dimana nilai sumbu X nya itu negatif dan nilai sumbu Y nya juga negatif, sehingga di sini ada koreksi sini minus 5 minus 3, minus 5, minus 5 minus 5, minus 5 untuk titik E. Oke, jadi dia ada di kuadran 3. Ini saya belum sempat koreksi. Nah, contoh untuk teladan yang dapat kalian buat sama seperti sebelumnya, yaitu tugas. Nah, di sini kalian menentukan titik-titik berikut pada bidang koordinat kartesius. Jadi kalian gambar satu saja bidang koordinat kartesius, perhatikan jarak dari masing-masing angka, gambar dengan baik bidang koordinatnya itu, dan tentukan di mana titik-titik ini berada, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dan sama juga untuk di teladan 2, kalian tentukan absis dan ordinat yang belum diketahui pada bangun-bangun atau bidang berikut. Ada jajar genjang, ada persegi panjang. Dengan cara kalian tentukan dulu titik-titiknya yang ada pada koordinat kartesius, dan kalian bisa mengetahui gambar dari jajar genjang seperti apa. Nah, nanti kalian lengkapi. Misalnya jajar genjang di sini titik X-nya adalah 0 dan titik Y-nya ini yang harus ditentukan. Demikian juga untuk persegi panjang. Untuk titik M, sumbu X sudah diketahui, namun sumbu Y belum diketahui. Nah, ini kalian harus tentukan. Jadi sama, kalian foto hasil pekerjaan Anda, terus submit di GCR dan turn in. Jangan lupa turn in. Oke, sudah ada 3 tugas yang harus kalian lakukan ya sampai saat ini. Topik berikutnya di sini sesuai dengan RPS juga, bahwa dalam pertemuan saat ini kalian harus mengetahui bahkan dapat menentukan jarak 2 titik pada bidang kartesius. Caranya bagaimana? Misalkan kalian sudah tahu kan titik P itu sumbu X-nya berapa, misalnya Y-nya berapa. Jadi misalkan titik P itu X1, Y1, dan titik Q yaitu X2, Y2 merupakan 2 titik pada bidang kartesius. Maka cara menentukan jarak antara titik P dengan titik Q adalah di sini dia. Disimbolkan dengan D, bisa tulis D sama dengan atau pakai tanda kurung lurus, PQ sama dengan akar dari X2 kurang X1 yang dikuadratkan. Jangan lupa ya, X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah dengan G2 kurang Y1 dikuadratkan. Jadi jangan sampai salah. Contoh soal. Jadi misalnya titik A 2,4, titik B min 1,6. Jarak antara titik A terhadap titik B yaitu
akar dari negatif 1 kurang 2 X2 kurang X1 dikuadratkan tambah Y2 atau 6 kurang Y1 atau 4 dikuadratkan. Jadi sama dengan akar dari 9 tambah 4 sama dengan akar dari 13. Ini nanti akan menjadi dasar untuk kalian di pertemuan mata kuliah matematika 2 misalnya mengenai vektor, atau juga ada di fisika itu vektor. Jadi penentuan nilai resultan. Ya, untuk koordinat kartesius saya rasa kalian sudah mengetahui, bahkan sudah paham mengenai koordinat kartesius. Kalian juga bisa mereview kembali video sebelumnya mengenai koordinat kartesius. Dan saat ini kita akan masuk di topik mengenai koordinat kutub. Nah, di sini koordinat kutub merupakan koordinat yang digambarkan pada sumbu X dan Y, terdiri dari nilai R, yaitu jarak titik dengan pangkal koordinat titik. Contoh di sini ada P, R, theta atau sudut ini. R adalah jarak titik terhadap pangkal. Di sini pangkalnya adalah O, dan sudut theta adalah sudut X O P. Maka ditulis P R, Q untuk koordinat kutub. Jadi di sini ada penjabaran dari R itu apa dan theta itu apa. Jadi ini adalah sudut yang terbentuk terhadap sumbu X atau terhadap garis. Kalau di sini OP, besar sudut antara sumbu X terhadap garis O ke P. Kita harus ingat bahwa di kuadran, kalau tadi di kartesius ada 4 kuadran, di sini juga sama. Ada 4 kuadran. Jadi misalnya di kuadran 1 sini yaitu R, sudut kuadran 1. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya apa sih ini. Yang ada di kuadran 2 juga sama, R, sudut kuadran 2, dan seterusnya hingga sampai di kuadran 4, R, sudut kuadran 4. Kalian harus ingat untuk koordinat kutub mengenai besaran sudut yang ada di masing-masing kuadran. Cara menentukan, misalnya mengkonversi atau mengubah kartesius ke koordinat kutub, ini ada tanda bolak-balik sama ini. Jadi kalau koordinat kartesius P titik P adalah X P, Y P. Namun untuk koordinat kutub P adalah R, theta. Maka dia kalau secara imajiner akan membentuk suatu segitiga siku-siku 90 derajat di sini. Kita akan ingat mengenai trigonometri. Nah, itu akan berkaitan erat dengan trigonometri. Jadi, cara mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius memakai persamaan seperti ini yang ada di kiri ini, bahwa R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, atau R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat, dan penentuan sudut menggunakan tangen theta. Bisa ada referensi lain menggunakan tangen alfa, tapi kalau saya menggunakan tangen theta. Di sini saya pakai pen dulu. Jadi tangen alfa yaitu Y per X.
tangen alfa. Jadi menentukan sudut adalah ini dia. Selanjutnya, jadi ini mengenai koordinat kutub ke koordinat kartesius. Selanjutnya, cara mengubah koordinat kartesius ke koordinat kutub. Misalnya ada soal diketahui koordinat kartesiusnya ini dan tentukan ke koordinat kutub, kalian harus menggunakan persamaan ini dia untuk menentukan sumbu Y, maka R Y sama dengan R sin theta. Untuk menentukan sumbu X, maka X sama dengan R cos theta. Dimana sini sin cos tangen trigonometri. Jadi kalau saya ingat waktu dulu ada cara mudah untuk menghafal, yaitu cos sin tangen sami samping miring demi untuk sinus depan miring dan tangen depan samping sami demi desa. Jadi untuk cos ini adalah samping X, samping di sini ada sumbu X, dan per miring ada R. Untuk sin adalah di sini kita tentukan depan sami demi depan miring, depannya itu ini untuk sudut ini ada sumbu Y dan miringnya adalah sumbu R, dengan menggunakan di sini Y sama R sin theta seterusnya. Oke. Mungkin lebih jelas kita lihat di contoh soal berikut ini. Misalnya diketahui koordinat kutub, diketahui koordinat kartesius yaitu 4,4. Jadi titik X di 4 dan titik Y di 4 ada di kuadran 1. Carilah koordinat kutub dari titik tersebut. Nah, di sini koordinat kutubnya yaitu R sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat menjadi L sama 4 akar 2, dimana menentukan sudutnya yaitu Y per X, depan per samping, Y per X di sini 4/4 tangen alfa. Dan mencari alfa adalah kita pakai cotangents atau anti tangents nanti ada di kalkulator, kalian bisa tentukan. Ini tangents alfa sama dengan 1, alfa sama dengan kalian tentukan dengan pakai anti tangents. Jadi kita bisa lihat di sini diketahui sudutnya membentuk sudut 45 derajat. Sudut 45 derajat ini menjadi koordinat kutub, yaitu titik P berada di koordinat kutub 4 akar 2,45 derajat, di mana ini adalah R, kurang bagus theta, seperti itulah teman. Oke, contoh yang kedua, ubahlah koordinat kartesius ini ke koordinat kutub. Mengubah koordinat kutub ke koordinat kartesius, maka kalian gunakan persamaan ini untuk titik X dan titik Y. Jadi jika diketahui titik A untuk koordinat kutub ini R, ini theta 60 derajat, R nya 8, maka
R cos alfa, di sini pakai alfa, referensi pakai alfa, sama menunjukkan sudut ini. Jadi R nya 8 cos 60 derajat, maka X nya adalah 4. Y 8 kali sinus 60 derajat 1/2 akar 3, Y nya 4 akar 3. Maka konversi koordinat kutub ke koordinat kartesius dari koordinat kutub A 8,60 derajat menjadi A sama dengan A 4,4 akar 3. Ini juga contoh soal mengubah dari koordinat kutub ke koordinat kartesius. Ya, terima kasih untuk materi kita mengenai koordinat kartesius dan koordinat kutub berakhir sampai sini. Kalian bisa juga mereview kembali materi tadi. Nanti ada tugas yang harus kalian kerjakan dan kumpulkan melalui GCR kelas kita Matematika 2. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, mahasiswa semester 1 Prodi Teknologi Pangan di Universitas Prisma. Sampai bertemu kembali dalam pertemuan perkuliahan berikutnya. Sampai jumpa. Di sini, oh ya, ada. Mohon maaf, ada yang ketinggalan. Mohon maaf. Di sini yang harus kalian ingat dan mengenai koordinat kutub, yaitu di sini. Jika koordinat kartesiusnya positif di kuadran 1 dan Y ini positif, maka koordinat kutubnya adalah ini kurang dari 90 derajat. Tapi kalau ada di kuadran 2, dia merupakan sudutnya kurang dari 180 derajat. Kalian lihat ini arah panah. Kalau dia ada di kuadran 3, maka dia kurang dari 240 derajat. Dan kalau dia di kuadran 4, kurang dari 360 derajat. Jadi kalian harus ingat baik-baik mengenai letak sudut yang ada di koordinat kartesius yang akan diubah ke koordinat kutub. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.